Oke, baik. Hari ini kita mendapatkan kabar dari CNBC Indonesia tentang OJK yang telah menutup 135 aplikasi pinjol ilegal. Yang mungkin salah satunya dari aplikasi tersebut ada yang sedang kalian pakai. Maka hutang di aplikasi tersebut dinyatakan lunas karena sudah ditutup oleh pihak OJK karena mereka ini ilegal. Mereka ini tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah. Dan hari ini mereka sudah terdeteksi melakukan beberapa pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin ini juga sudah kalian rasakan, ya kan? Nah, kalian tahu sendiri bagaimana aplikasi pinjol ilegal itu mengejar-ngejar kalian dengan cara mengancam melakukan penyebaran data, dengan cara mengedit-edit foto kita dan lain sebagainya. Udah langsung aja lah bang. Oke, kita pengen ngebacakan dulu beritanya supaya nanti kita bisa sama-sama tahu aplikasi apa aja ya kan. Dan gua udah teruskan ini ke OJK dan kita akan lihat nanti sama-sama kira-kira respon dari customer service atau CS dari OJK ini apa kira-kira ya terkait tentang 135 aplikasi pinjol ilegal ini. Oke, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, kalian bisa melihat 135 pinjol ilegal ditutup. Ini bocoran isi pengaduan nasabah dari Jakarta CNBC Indonesia. Lanjut, kita pengen bacakan dulu beritanya ya kan. Jakarta CNBC Indonesia, Satuan Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan tercatat telah menerima pengaduan melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id sebanyak 1.624 aduan per 1 Januari sampai dengan 19 Februari. Rinciannya ada sebanyak 61 pengaduan investasi ilegal dan 1.563 pengaduan tentang pinjaman online ilegal. Kata SWI seperti itu. Lanjut ya, atas pengaduan yang diterima, SWI memberikan respon baik berupa anjuran, tips, serta penindakan langsung terhadap entitas yang dilaporkan. Tercatat sepanjang tahun 2023, SWI telah menghentikan 18 investasi ilegal dan 135 pinjol ilegal. Lanjut, seluruh pengaduan yang masuk telah direspon oleh SWI. Baik dalam bentuk anjuran melapor ke polisi apabila mendapatkan teror, ya kan, pemberian tips dan pemblokiran aplikasi melalui Kemkominfo, ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Waswara melalui paparannya dikutip pada hari Senin yang lalu. Lanjut ya. Di sini dikatakan adapun isi pengaduan atas pinjol ilegal terdiri dari permintaan blokir, ya kan, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak di HP peminjam, dan penagihan dengan teror atau intimidasi. Lanjut, dan penagihan diantaranya entitas yang paling banyak diadukan adalah Uang Pintar. Nah, siapa hari ini sedang memakai aplikasi Uang Pintar? Selamat, utang pinjol kalian lunas ya. Dengan 17 aduan. Lanjut disusul dengan dana-dana dan pinjam dompet dengan masing-masing mendapatkan 11 pengaduan. Kemudian ada kredit berlian. Siapa yang hari ini memakai aplikasi pinjol kredit berlian, dompet domper, pinjam domper dan dana-dana. Itu udah ditutup sama pihak OJK. Itu di kredit berlian memperoleh 10 pengaduan dan rupiah kilat sebanyak 9 pengaduan. Nah, siapa yang tadi pakai aplikasi Uang Pintar, kredit berlian, rupiah kilat, dana-dana dan pinjam domper. Selamat, utang di aplikasi pinjol itu dinyatakan lunas. Gak usah dibayar lagi karena memang udah ditutup sama pihak OJK. Dan mereka ini tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan OJK. Oke, jadi gua juga pengen kepo. Tadi katanya 135 aplikasi pinjol dan gua langsung WA pihak OJK. Gua pengen tahu apa aja sih 135 nama entitas atau aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin udah ditutup sama pihak OJK.
Namun lagi-lagi OJK CS-nya hanya menyarankan agar kita untuk lebih aktif dan ngecek sendiri. Padahal kan masyarakat pengen tahu nih apa saja nama-nama dari 135 aplikasi pinjol yang mungkin sudah ditutup sama pihak OJK. Kita kan pengen tahu rilis terbarunya. Jadi gua chatting langsung pihak OJK-nya. Mereka bilang ya silakan langsung dicek sendiri saja, ya kan. Jadi untuk teman-teman, untuk yang pengen tahu bagaimana cara mencek ya aplikasi-aplikasi kalian itu legal OJK atau tidak, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini ya. Langsung ketik saja, itu nanti akan kelihatan. Langsung kalian cari saja aplikasi pinjol yang sedang kalian gunakan. Nah, pada kesempatan ini berdasarkan dari rilis berita CNBC tadi, kita bisa sama-sama menyimak dan mengetahui 9 laporan saja atau mungkin 17 laporan saja ya. Hari ini langsung kepada pihak OJK bisa menutup satu aplikasi pinjol ilegal. Nah, kalau seandainya hari ini masyarakat yang benar-benar merasa keberatan, yang memang menerima teror dan intimidasi serta hari ini sudah menerima ancaman, ya ayo rame-rame kita buat laporannya kepada pihak OJK. Caranya cukup gampang ya, dan kalian bisa melihat di bawah ini ya, ini nomor kontak WhatsApp OJK. Langsung segera laporkan saja aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal maupun yang ilegal yang mungkin hari ini sudah melanggar beberapa ketentuan hukum. Hari ini OJK udah bilang 9 saja laporannya, atau 15 atau 17 saja laporan terkait tentang pelanggaran oleh aplikasi-aplikasi pinjol. OJK udah ngebuktikan bahwasannya mereka langsung mengambil tindakan tegas dengan cara menutup, karena memang mereka ini ilegal. Namun ya kembali kita berharaplah kepada pihak OJK, AFPI, Kemkominfo dan seluruh unsur yang terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini. Ayo dong Bapak Ibu, mohon jangan menunggu laporan dari masyarakat ya. Bantulah masyarakat ini dan cegahlah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini untuk terus berkembang subur di Indonesia. Kalau memang seandainya kan Bapak Ibu OJK bisa langsung ngecek saja di Play Store ya kan. Bapak Ibu Kemkominfo kan bisa langsung lihat di Play Store itu. Langsung ketik aja Pak. Di situ di pencarian itu pinjol ilegal, maka nanti Bapak akan langsung bisa melihat nama-nama aplikasinya, sehingga nanti masyarakat tidak ada lagi yang terjebak dan tertipu dengan yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, hari ini gua kembali pengen mengajak dan mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin hari ini sudah mendapatkan teror dan intimidasi, ayo segera laporkan kepada pihak OJK. Ya, supaya mereka bisa tahu. Dan gua juga pengen ngasih saran nih untuk Bapak Ibu OJK agar menempatkan customer service-nya atau tim balas chatnya ini agar memang orang-orang yang profesional. Jadi ketika masyarakat ingin meminta penjelasan seperti kejadian, dan gua udah bolak-balik meminta penjelasan ini, namun pihak OJK hanya membalasnya seperti membalas bagian sistemnya aja, robot langsung yang ngebalas ya kan. Walaupun kita udah ngetik tagar hubungi petugas. Seperti yang gua alamin ini, kita bertanya, Pak Bapak Ibu OJK yang terhormat, tolong jelasin dong atau kasih tahu dong 135 aplikasi pinjol yang mungkin Bapak Ibu OJK sudah tutup, supaya nanti kita bisa teruskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu oh ternyata 135 aplikasi pinjol yang mereka gunakan, di antara salah satunya itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi masyarakat itu bisa tahu bahwasannya nggak usah dibayar lagi, karena udah pasti ini aplikasi pinjol ilegal yang tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh, dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah kita. Nah, jadi saran aku itu aja sih. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu OJK mendengarkan hal ini. Mohon tempatkan ya orang-orang yang memang betul-betul paham dan mengerti hari ini apa yang dialami dan dikehendaki masyarakat. Ya, jadi ketika masyarakat memohon informasi, masyarakat tadi bisa dapat informasi yang betul-betul lengkap. Oke, baiklah. Jadi selamat ya buat teman-teman yang mungkin tadi nama-nama aplikasinya langsung fix. Itu nggak usah dibayar lagi karena memang aplikasi pinjol tersebut memang ilegal. Dan itu udah ditutup sama pihak OJK. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.